Binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran dibuatnya terbang berhamburan. Yang kecil dan yang besar terbang meninggi ke langit. Assalamualaikum Sobat Izza Muslim yang berbahagia. Kaum 'Ad merupakan suku tertua sesudah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tinggal di kota Al-Ahqaf, terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Kaum ini dikenal sebagai kaum yang makmur, memiliki peradaban yang tinggi dan unggul dalam banyak bidang seperti pertanian, dan orang-orangnya yang cerdas di bidang arsitektur. Kaum 'Ad gemar membangun bangunan yang besar dan megah, sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quran. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 128 hingga 129. Bangunan dan istana yang dibangun oleh kaum 'Ad adalah yang termegah yang pernah ada pada masa itu. Belum ada yang menandingi kemegahannya di negara-negara lain. Kaum 'Ad juga tinggal di tempat yang memiliki tanah subur, sarana irigasi yang cukup baik, dan memiliki banyak pasokan air yang dapat menyuburkan perkebunan mereka. Namun sayang, di balik kenikmatan yang mereka rasakan, hidup mereka seakan tak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Tak beda jauh dari apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam sebelum masa itu. Kaum 'Ad justru membuat patung-patung yang diberi nama Soda, Somud, dan Haba sebagai Tuhan yang mereka sembah. Mereka semua menyembah patung-patung tersebut karena meyakini dapat memberikan kenikmatan dunia tiada tara. Melihat tingkah laku kaum 'Ad yang semakin jauh tak mengenal siapa penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk memperbaiki akidah dan akhlak mereka menjadi lebih baik. Alih-alih percaya kepada Nabi Hud, kaum 'Ad justru melemparkan cemoohan dan menyebut Hud dengan sebutan orang gila. Dengan sabar, Nabi Hud alaihi salam menghadapi segala caci maki yang diberikan untuknya. Nabi Hud tetap tak gentar mensyiarkan agama Allah, bahkan sudah sampai tahap ancaman bahwasanya azab akan segera menimpa bagi orang yang kafir. Bukannya menurut, kaum 'Ad justru balik menantang Nabi Hud untuk segera mendatangkan azab itu sebagai bukti kebenaran dakwahnya. Kaum 'Ad benar-benar tidak mau beriman. Mereka tidak mau berhenti berbuat durhaka dan jahat, serta berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Sifat takabur kaum 'Ad sudah demikian hebatnya sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab yang pertama, yaitu berupa kemarau berkepanjangan yang terjadi selama 3 tahun kepada kaum 'Ad. Mereka kehilangan lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi kebanggaan mereka. Namun nampaknya percuma. Mereka sama saja masih belum ingin mendengarkan ajakan Nabi Hud alaihi salam untuk beriman kepada Allah. Sebelum kita lanjut, bagi sobat yang merasa video ini bermanfaat, maka jangan sungkan untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya sebagai dukungan kepada channel ini dalam mensiarkan agama Islam. Semoga menjadi amal jariah. Keangkuhan kaum 'Ad membuat Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab berikutnya, yaitu berupa awan yang sangat hitam disertai dengan angin kencang. Bukannya takut, justru mereka bersuka cita. Kaum 'Ad mengira inilah pertanda hujan akan turun sehingga menumbuhkan kembali tanaman-tanaman yang telah kering. Sangkaan mereka ini dibantah oleh Nabi Hud. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Kemudian angin topan yang dahsyat itu berhembus luar biasa hebatnya. Binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran dibuatnya terbang berhamburan.
yang kecil dan yang besar terbang meninggi ke langit. Mulailah mereka ketakutan dan lari masuk rumah mereka masing-masing. 7 malam dan 8 hari lamanya angin itu bertiup sehebat-hebatnya. Tidak hanya manusia dan binatang yang musnah, bahkan batu-batu dan gunung-gunung pun hancur. Kejadian itu dikisahkan dalam Al-Quran. Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Angin mengerikan itu menghancurkan dan melenyapkan kaum 'Ad di muka bumi. Mayat-mayat kaum 'Ad berserakan tertutup oleh pasir-pasir. Adapun Nabi Hud alaihissalam dan pengikut-pengikutnya tetap saja di rumah mereka tanpa merasakan sedikit pun bahaya angin topan yang dahsyat itu. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Hud alaihissalam beserta pengikutnya hijrah dari negeri kaum 'Ad yang sudah rusak binasa menuju ke arah Hadramaut dan hidup di sana. Nabi Hud alaihissalam wafat pada usianya yang ke-472 tahun. Beliau dimakamkan di Syi'ib Hud, sebuah lembah yang berjarak sekitar 80 km dari kota Tarim, Yaman. Azab yang menimpa kaum 'Ad tersebut membinasakan mereka semua yang telah berani melupakan siapa yang memberikan semua kenikmatan dan mengingkari nabi yang diutus kepada mereka. Kaum 'Ad adalah gambaran bahwa mereka yang terbuai akan kemewahan dan kekayaan sampai melupakan Allah akan mendapatkan akhir kehidupan yang menyedihkan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah kaum 'Ad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.